Halo semuanya, barusan gue cek di Play Store belum ada update apapun tentang game ini. Gue agak bingung bikin konten apa lagi. Gue akan bahas tentang semua magic yang ada di dalam game ini untuk di video kali ini ya. Gue udah siapin satu karakter dengan ini udah ending. Gue punya semua magic. Kita akan bahas satu-satu ya magic-magic ini. Ini udah poisonous weapon ini udah sangat umum ya. Poisonous weapon sering banget kita pakai, rata-rata dari kita pakai ini. Lalu like purification, gue yakin kalian semua udah tahu fungsinya apa. Like purification untuk nyembuhin kita dari racun, pendarahan alias bleeding, entah apa dalam versi bahasa Indonesianya. Lalu ada remove buff from enemy and make them forget. Gue rasa ini sebetulnya bisa kita manfaatkan saat contoh ya, kita lawan bos, badannya jadi merah, itu sepertinya dia dapat buff sesuatu gitu, damage-nya naik. Mungkin kita bisa coba pakai like purification. Gue sendiri baru baca ulang skill ini saat ini, jadi baru kepikiran, oh mungkin bisa gue pakai buat lawan bos. Silakan dicoba. Lalu poisonous weapon yang saat ini sedang gue pakai, langsung dipraktekin aja. Itu akan menyebabkan damage gue naik. Kalau diperhatikan ya, di sini ada flu sama hipotermia. Kalau gue pakein poisonous weapon, jadi ada poisonous weaponnya di sini. Fungsinya meningkatkan serangan senjata kita dengan tambahan bonus poison damage selama 775 action point. 775 action point ini sebetulnya satu langkah itu 10 poin. 775 ini mungkin 77 langkah ya, atau 77 kali kita bergerak. Bisa mukul. Kita coba cari musuh, kita praktekin. Maaf, gue tergoda nebang pohon. Oke. Kalau kalian lihat serangan gue saat ini angkanya berderet-deret. Kalian lihat tadi, padahal mukulnya satu kali. Itu adalah efek dari racun ditambah efek dari mata merah gue. Efek mata merah itu darkness potion. Lalu yang sekarang harus gue lakukan adalah menuju ke base gue, sambil gue akan praktekin magic gue satu lagi yang saat ini ada di badan gue, summon shadow. Kita coba summon shadow. Ini fungsinya ngeluarin bayangan. Ini bisa keluarin banyak-banyak kalau mau. Dan dia akan nyerang musuh. Damage-nya kalau kalian lihat 20, 19. Oke, gue menuju base. Kita akan ganti magicnya, kita praktekin satu-satu. Summon shadow sebelumnya gue kasih lihat dulu keterangannya. Summon shadow to assist in battle. Kalau poisonous weapon ini menambahkan efek racun di senjata, di semua senjata. Kalau kita ganti-ganti senjata tetap efek racunnya ada. Lalu mungkin musuhnya juga akan jadi keracunan. Oke, kita ganti magicnya. Damage gue barusan 560. Gue tunjukin sekali lagi, ini damage biasa. Kita coba ganti magicnya yang ada di sini. Ganti magic itu bisa dari meditation study. Ini ya barangnya nih.
Gue tunjukin di sini. Ini barangnya, meditation study. Cuma bisa dibuat di dalam ruangan. Kita bisa ganti pencet yang sebelah kiri nih, tombol sebelah kiri. Lalu kita bisa ganti-ganti magic yang kita punya sekarang di sini. Gue akan praktekin satu-satu semuanya. Throw fire. Oke, magic yang gue pasang sekarang adalah throw fire, frost blow, dan electroshock. Electroshock ini bisa mantul dari satu monster ke monster lain. Kalau monsternya basah atau di dekat air, kalau basah akan kena damage-nya lebih besar ya. Lalu ini ada monster dengan jarak dari monster satu ke monster lain satu kotak ya. Coba kita pakai listrik, serangannya akan mantul dari monster yang satu ke yang lain. Kita tes, nggak kena, kurang dekat berarti. Oke, kita coba lagi, atau mungkin emang nggak bisa yang ini ya. Oke, ini cuma buat satu musuh. Nah, ini bedanya sama chain lightning. Kalau chain lightning bisa sekaligus beberapa target. Attack the target enemy and one another nearby with lightning damage. Yang barusan kita pakai adalah electroshock. Jadi bedanya yang level 1 ini, maksud gue level 1 adalah baris paling atas, level 2 baris kedua, level 3 adalah baris ketiga ya. Chain lightning itu bisa mantul, sementara electroshock itu satu target. Frost blow juga satu target. Throw fire beda elemen aja ini semuanya. Kita tes. Sebaiknya kita tes yang ini dulu, yang chain lightning, berhubung musuhnya berdekatan ya. Gue akan coba chain lightning, gue tunjukin. Ini bedanya chain lightning, akan gue tunjukin, bisa mantul. Kita akan coba pakai chain lightning. Kena 2 target. Lalu musuhnya mukul gue dan gue counter attack. Oke, sekarang kita coba api. Memakai api itu hati-hati, takutnya ada barang yang kebakar. Tuh gue arahin ke rumput, kucingnya kena. Artinya serangannya area ya, api ini ya. Contoh bahayanya adalah seperti ini. Gue tunjukin ke sayangnya nggak bisa dibakar ya. Lihat, wortel yang barusan di sini terbakar padahal kagak gue target. Dan kelebihannya api ini adalah kalian bisa bersihin tanah sambil farming, dan juga bisa bikin arang sambil farming. Ini gue target ke tanah di sebelah atasnya monster, ada rumput yang kebakar. Gue target ke pohon, berharap pohonnya udah kebakar. Oke, pohonnya kebakar. Seperti kalian lihat, pohonnya berubah jadi burn tree. Lalu gue akan mengkategorikan magic sebagai magic yang bisa ditarget ke tanah seperti ini, atau macam es ini. Es ini atau petir cuma bisa ditarget ke monster. Kalau nggak ada monster, warnanya lihat jadi gelap ya, nggak bisa dipakai. Kalau gue klik, dia nggak akan minta target kemana, langsung mengarah ke monsternya. Oke, kita ganti ke magic selanjutnya.
Kita udah bahas elektroshock. Gue akan turun ke bawahnya dulu nih. S bedanya apa sih? Lalu api yang ini, apa bedanya? Kalau es yang ini, kalau yang ini seharusnya bisa nembus ya. Kalau kita lihat, kita tes aja ya. No target. Kenapa dia kagak mau? Nah, ini baru bisa. Tadi sepertinya belum jangkauan penglihatan ya, jadi nggak kelihatan. Nah, lihat gak? Tadi tuh ada S-nya nembus nih ya. Ini bedanya. Kalau tadi S-nya cuma kena satu target, kalau yang ini nembus. Tuh, jadi panah. Jadi yang kalian target di mana, habis itu yang di belakangnya akan kena juga. Lalu kalau api yang ini bedanya apa? Sebetulnya kalau dilihat ini area, yang ini enggak. Tapi pada prakteknya tadi kita udah coba ya, itu area ya. Apakah areanya lebih besar? Kita coba lagi. Kita praktekin di rumput. Ini banyak rumput di sini. Mungkin lebih besar kelihatannya ya. Untuk eksperimen begini aja ya. Kita coba seperti ini. Gue akan tebang beberapa rumput. Kita coba bakar rumput. Seluas apa sih areanya? Kenapa mesti gue tebang dulu? Karena kalau rumput yang ada di tanah kadang-kadang nggak kebakar. Pohon sih terutama yang nggak kebakar ya kadang-kadang ya. Cuma ini bisa disusun jadinya kalau kayak gini. Kita bisa coba rumputnya disusun untuk tahu area jangkauannya seluas apa. Gue akan bakar posisi di kaki gue saat ini. Lalu gue pengen tahu apakah jangkauan apinya mencapai 3 kotak ke sana. Gue akan target di kaki gue sendiri. Ternyata jangkauannya 2 kali 2 ya. Itu bedanya. Kalau yang kalau magic yang ini gue belum pernah eksperimen, tapi gue cukup yakin ini lebih kecil areanya. Ini 1 kali, pokoknya jarak 1 kotak di depan kita lah, di depan target gitu. Oke, sepertinya mesti gue ralat kalimatnya. Bukan 2 kali 2, berarti dari target 2 ke kanan, 2 ke atas. Seandainya gue target di sini, jangkauannya akan sampai di kotak ini. Oke, gue ralat. Keterangannya berarti ini targetnya adalah jaraknya kotak berukuran 5 kali 5 dengan titik tengahnya adalah tempat dimana kalian casting. Oke, sekarang kita bahas semua summon.
Summon di game ini ada beberapa macam. Ini ada satu summon poison, ini agak menyesatkan ya. Gue akan tunjukin terakhir yang itu. Ini ada summon lightning. Kita akan pakai tiga-tiganya. Apa bedanya? Ini summon lightning. Dia nggak nyerang, kenapa tuh? Summon lightning itu jaraknya lihat tuh, 2 kotak sepertinya ya, atau 3 mungkin. Lalu ini summon shadow, ini summon fire. Kalau summon yang lain itu jaraknya 1 kotak semuanya. Cuma summon lightning yang jaraknya 2 kotak. Jadi menurut gue pribadi summon lightning adalah yang paling bagus di antara semua summon-summon lain. Nah, gimana dengan summon poison yang tadi gue bilang keterangannya menyesatkan? Kita tes aja langsung, kita bandingin. Ini summon poison. Sebelumnya gue bahas dulu summon fire servant ya tadi ya, yang udah dipakai. Itu yang merah tadi monsternya, jarak 1 kotak. Ini kategori magic level 2. Summon shadow servant juga kategori magic level 2. Itu bayangan yang hitam. Nah, yang summon lightning spear ini yang paling bawah nih adalah kategori magic level 3 di baris paling bawah. Jelas saja lebih bagus, makanya dia juga bisa jarak jauh tadi. Dan lightning spear itu juga bisa bergerak ya. Nah, kalau yang racun tuh, kalau kalian lihat ya, ini gue bisa summon di sini. Sementara racun nggak bisa dipencet nih. Yang atas ini, summon poison spear, summon poison thorn. Jadi ini ngeluarin duri beracun dari bawah badan musuh. Ini gue pakai ke sini. Itu cuma nyerang dari bawah aja, harus ada targetnya baru bisa disummon. Jadi ada kategori magic yang bisa ditarget ke tanah seperti ini. Ada kategori magic yang harus punya target seperti musuh baru bisa di cast, bisa dikeluarkan ya. Tadi kita udah bahas ini udah. Oke, lalu kita akan bahas tentang teleport. Teleport bisa kita bahas langsung di sini. Bisa pindah ke mana-mana. Ini berguna untuk lawan Dark Lord nanti. Kalian bisa berpindah seperti ini dan masuk ke dalam cahaya supaya nggak kena ledakan dark damage-nya saat lawan Dark Lord. Atau buat kabur juga bisa. Oke. Itu teleport itu berfungsi seperti itu. Lalu ada Dark Missile. Ini adalah magic baru, kategori magic yang terbaru setelah update terakhir. Ada Flash Strike, akan gue bahas juga bersamaan. Dan ada Light Barrier. Ini adalah 3 magic terbaru yang baru muncul di update lalu. Kita bandingin bedanya apa. Kalau Light Barrier ini fungsinya bertahan, protect oneself with a barrier for some time. Kalau gue cast, gue dapat buff barrier. Ini bisa didapat dari senjata, cuma waktunya cuma 5 langkah doang. Kalau gue nggak kena pukul 5 langkah hilang ini efeknya. 1, 2, 3. Ini masih ada ya. 4. Udah hilang di 4 langkah. Ternyata 50 poin itu nggak sampai 5 langkah. Itu juga terpengaruh oleh movement speed kita. Berarti movement speed gue 10 ini. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kita bahas soal
Dark Missile dan Flash Strike ya. Kalau ini jelas elemennya cahaya seharusnya, light damage dan membutakan musuh juga. Lalu ini dark damage. Apa sih bedanya? Kita tes. Seperti itulah yang dark missile, single target. Tapi kalau yang flash strike ya, ini bisa banyak target. Gua akan coba kumpulin musuh sedikit. Ada kelinci di dekat gua. Kalian lihat ada kelinci di sini dan ada soldier spirit. Kita coba pakai. Dua-duanya kena dan lihat jadi buta dia. Dipukul miss. Dan kelihatan keren yang ini. Efeknya gue cukup suka karena nggak terlalu lambat juga ketimbang rata-rata magic. Oke, ke magic selanjutnya. Izinkan gue bercocok tanam sedikit. Sorry gue agak random milih skillnya ya. Baris paling atas level 1 udah semua. Baris kedua sisa ini Space Distortion. Space Distortion itu pembandingnya adalah Space Time Explosion ya sepertinya ya. Kita akan bandingkan dengan Space Time Explosion. Dan sekaligus gue bahas tentang Dark Veil. Dark Veil ini udah sering gue bahas karena sering gue pakai. Stealth gue saat ini plus 33,5 ya. Kalau gue pakai Dark Veil, badan gue jadi gelap. Efeknya adalah kita bersembunyi dalam kegelapan, lalu mengurangi kesempatan musuh untuk mendeteksi keberadaan kita ya. Jadi surprise attack-nya kesempatannya meningkat juga. Kalau dibaca keterangan di sini beda nih dibanding tadi ya. Kalau kita baca di sini keterangannya meningkatkan kemungkinan surprise attack. Tapi kalau kita baca di bagian magic, and increase surprise attack bla bla bla, gua kagak paham ini. Mungkin karena kepotong keterangannya ya. Nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia beda atau enggak. Mungkin yang dibahas ini adalah kesempatannya aja. Tapi gue merasa damage-nya sepertinya lebih besar. Tadi cuma plus 30-an ya. Sekarang jadi plus 97 stealth gue. Udah kayak lagi di dalam rumput. Nah ini dua magic lainnya. Space Distortion menyebabkan damage ke musuh dan ke musuh-musuh di sekitarnya dan di lokasi yang dipilih, dengan kemungkinan mendorong menjauh atau teleport musuhnya ke lokasi yang berbeda. Sementara kalau Space Time Explosion ini hubungannya time magic juga, nggak ada kategorinya ya. Menyebabkan ledakan, menghentikan waktu di sekitar area sekitar ledakan. Kita coba aja praktekin seperti apa sih. Kita coba magic yang Space Distortion dulu ya. Oh,
Oh enggak, kita akan coba space time dulu. Kalau kita baca keterangannya adalah menyebabkan apa sih, kubah space time, kubah ruang waktu, menyebabkan ledakan. Oh, oke oke. Kalau ini menyebabkan damage ke musuh di sekitar daerah yang dipilih. Kita coba yang atas dulu nih ya. Space distortion. Nggak berhasil mendorong. Kalau gue pakai lagi akan mati aja. Kita coba sekali lagi. Dia kedorong ke belakang. Gue coba cast di tempat yang berbeda nih. Itu magic yang kedua. Gue akan coba cast di sampingnya. Nggak kena. Di sana. Yang ini jarak 2 kotak nyampe. Kalau yang space time explosion ini nyampe jarak 2 kotak. Sementara distortion jarak 2 kotak nggak sampai. Kita coba kalau jarak 1 kotak gimana. Gue akan cast di samping monsternya. Kena juga. Jadi kesimpulannya, kalau ini jaraknya 1 kotak di sampingnya, kalau ini 2 kotak di sampingnya, di samping target maksud gue. Mungkin berlaku juga untuk throw fire, jarak 1 kotak di samping target, sementara fireball 2 kotak di samping target. Oke, kita beralih ke magic selanjutnya. Untuk berjaga-jaga gue ambil heal gue, karena kita ngomong terus takutnya gue kelupaan nggak makan ini. Dan seperti kalian lihat, gue bisa pakai magic terus-terusan tanpa masalah. Kenapa? Karena activeness gue cukup tinggi. Activeness gue 13 saat ini. Kalau gue pakai equip gue yang lain, activeness ini adalah yang gambar kaki ini loh, gambar orang lari yang paling bawah ya. Kalau gue pakai semua equip gue, makin aman gue dari unstable magic. Activeness gue saat ini 18. Oke, kita beralih ke magic selanjutnya. Yang belum dibahas adalah Frost Cyclone dan Poison Cloud. Ada lagi nggak yang belum dibahas? Sepertinya udah semua ya. Tinggal 2 ini. Poison Cloud ini seperti Poison Bag. Dalam status seperti ini biasanya ditemui di clock. Clock ini suka ada status seperti ini yang namanya Poison Bag, Poisonous Bag mungkin, kantong racun. Jadi saat kalian kena pukul, saat kalian pakai status itu di equipment, tiba-tiba keluar racun seperti ini. Ini racunnya gue cast jauh-jauh. Kalian lihat efek racunnya. Gue pencet tunggu aja. Kalau kalian lihat tadi gue casting di paling kanan ini. 1, 2, 3. Jaraknya 3 kotak dari tempat casting ya. Luasnya. Gue pencet tunggu sekali lagi. Masih nambah lagi jaraknya. 1, 2, 3, 4. Udah 4 kotak jaraknya sejauh ini. Nah, kalau di jarak maksimal ternyata kalian aman, nggak kena racun. Tapi kalau seandainya gue cast jarak kedua paling jauh dari jangkauannya, gue tunggu, gue pencet wait.
racunnya akan nyampe ke badan gue nih. Tuh, ini berbahaya ya kalau kalian keracunan. Untuk awal-awal akan kena masalah banget ini. Kena poison level 1. Setiap satu langkah selama 15 langkah kira-kira kita akan keracunan. Racunnya bisa dihilangin dengan light purification. Oke. Lanjut. Sebelumnya kita jelasin dulu tentang poison cloud. Kita baca mengundang awan beracun di lokasi yang dipilih. Jadi jaraknya tadi adalah 4 kotak dari titik pilihan kita ya, luasnya. Jadi itu cuma ngomong 4 kotak ke arah bawah, 4 kotak ke arah kiri, 4 kotak ke arah kanan, dan 4 kotak ke arah atas. Jadi sangat luas areanya. Cukup berbahaya. Oke, magic selanjutnya adalah Frost Cyclone. Frost Cyclone ini ngasih damage ke musuh di sekitar dan membekukan mereka. Jadi akan kena slow. Ini ada musuh sedang mengarah ke gue, jaraknya 4 kotak. Gue akan coba terus-terusan casting Frost Cyclone. Apakah akan kena damage-nya dari jarak 4 kotak? Kita tes. Nggak kena. Oh ya, satu lagi, Frost Cyclone ini area damage ya. Jadi akan kena banyak musuh. Ini jarak 3 kotak sepertinya udah kena nih, saya ingat gue. Tuh, 3 kotak kena. Dan dia melambat. Kalau gue mundur, dia belum gerak tuh. Gue mundur sekali lagi, gue gerak 2 kali, dia baru jalan sekali. Kita cari musuh satu lagi. Oke, ada Meadow Cat. Kita coba. Lihat ada daging jatuh di sebelah sana, ada yang mati. Di sini ada 2 lagi, mati sekaligus semuanya. Jadi ini tergolong magic yang bagus menurut gue. Cuma jarang gue pakai karena gue lebih banyak mukul-mukul mainnya. Tapi saat aktivitas kalian tinggi atau job kalian wizard, sebetulnya ini sangat enak untuk dipakai. Nah, gimana rekomendasi gue untuk job yang pakai magic? Kalau wizard, gue akan rekomend sebaiknya sih area ya mainnya ya. Tentu kita akan tetap selalu butuh heal. Frost Cyclone ini enak. Kalau Poisonous Cloud ini gue kurang yakin ya kalau damage-nya akan gede di level gede. Kalau saat ini, pengalaman gue, racunnya itu terlalu lambat untuk membunuh musuh. Jadi lebih baik kalian pakai yang instant damage. Istilahnya knock damage kalau di game seperti ini. Atau semua game RPG ya. Jadi kalian bisa pakai Light Purification, lalu Frost Cyclone, dan apa ya, rekomendasi gue selanjutnya mungkin bisa yang nembus seperti ini, Ice Spear, atau kalau emang banyak air mungkin Chain Lightning bisa jadi pilihan, atau summon salah satu elemen boleh. Tapi gue nggak suka tergantung sama summonnya sebetulnya. Kalau emang bosnya terlalu susah, gue akan pilih kabur ke dalam kanopi lalu ngisi energi. Gue mungkin akan pilih Flash Strike. Flash Strike ini seperti kalian udah lihat tadi, efeknya sangat bagus, membutakan musuh. Jadi musuhnya buta dan beku, jadi lambat dan mukulnya miss. Menurut gue ini adalah kombinasi yang sangat bagus untuk magician. Lalu untuk job-job lain gimana? Kalau untuk hunter yang jarak jauh, racun akan gue taruh di salah satu magic wajib gue. Juga berlaku untuk semua job yang mukul-mukul. Untuk karakter-karakter jarak dekat yang nggak bisa nyerang jarak jauh ya, kalau kalian punya skill seperti gue saat ini, punya
skill seperti ini bisa mendekati musuh, approach, mendekati musuh dan mukul. Jadi kalian nggak butuh serangan jarak jauh sebetulnya. Tapi kalau emang ternyata kalian butuh, kalian bisa pakai ice spear. Begini settingannya. Atau bisa juga pakai flash strike yang selalu akan terasa enak ini. Menurut gue sih flash strike enak. Atau kalau untuk jarak dekat bisa juga kalian pakai dark veil dan racun. Ini kombinasi yang sangat umum, racun, dark veil dan heal. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu seperti saat lawan Dark Lord, kalian akan butuh teleport menggantikan dark veil kalian. Oke, sepertinya demikian aja untuk topik ngomongin Magic kali ini. Tanpa terasa udah 36 menit gue cuma ngomongin Magic. Thank you udah nyimak video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua.